Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan Yesus, bertemu kembali di dalam Morning Spirit. Pagi ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema berbahagialah orang yang mati di dalam Tuhan. Diambil dari Wahyu 14 ayat 13 ya. Firman Tuhan berkata, "Dan aku mendengarkan suara dari sorga berkata, tuliskan, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka." Amin saudaraku ya. Nah Bapak Ibu saudara-saudariku, ayat ini sangat tepat untuk disampaikan memang saudaraku biasanya dalam kebaktian penghiburan. Tetapi ini juga saudaraku, ayat ini juga untuk penguatan iman kita, ya, penguatan iman. Karena menunjukkan bagaimana Tuhan memandang kematian dari orang-orang percaya. Nah, saudaraku, bagi manusia secara umum, ya, secara umum, kematian sering dianggap sesuatu yang menakutkan, saudaraku ya. Banyak orang takut kematian karena merasakan kehilangan. Takut berpisah, takut menghadapi masa depan yang tidak diketahui setelah meninggal, saudaraku. Namun firman Tuhan memberikan kepada kita penguatan iman dan penghiburan yang luar biasa. Nah saudaraku, kitab Wahyu ini ditulis oleh Rasul Yohanes kepada jemaat yang sedang mengalami penderitaan, tekanan dan penganiayaan saat itu. Tuhan memberikan jaminan bahwa kematian bagi orang percaya bukanlah akhir, melainkan awal dari kebahagiaan kekal. Puji Tuhan. Nah saudaraku, seperti biasa dari Yohanes 14 ayat 13 ini saya ingin membagikan 3 kebenaran saudaraku ya, yang saya berdoa ini menguatkan kita semua yang masih hidup dengan tema berbahagialah orang yang mati di dalam Tuhan. Kebenaran yang pertama saudaraku, berbahagialah orang yang mati di dalam Tuhan. Ya, Wahyu 14 ayat 13a berkata, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan. Nah saudaraku, kata berbahagia dalam bahasa Yunani ditulis dengan makarios, yang artinya adalah diberkati atau beruntung, atau makarios juga artinya penuh sukacita sorgawi. Ya saudaraku, penuh sukacita dan kebahagiaan sorgawi. Dunia berkata, berbahagialah orang yang kaya, ya, orang yang terkenal, orang yang sukses berbahagia gitu ya. Betul juga saudara, tetapi lebih dalam daripada itu Tuhan berkata berbahagialah orang yang mati dalam Tuhan. Yang dimaksud seorang berbahagia saudaraku bukan cara kematiannya, bukan cara kematiannya, bukan karena usianya, bukan juga karena hartanya. Tetapi berbahagia ini adalah hubungannya dengan Kristus. Jadi mati dalam Kristus artinya percaya kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Hidup dalam iman kepada Tuhan Yesus, menjadi milik Tuhan Yesus sampai akhir hidupnya. Itulah artinya mati di dalam Tuhan. Jadi saudaraku, bagi orang percaya, kematian bukanlah kekalahan, bukan akhir saudaraku, tetapi ini adalah kemenangan untuk masuk dalam kebahagiaan kekal. Rasul Paulus saudaraku dalam Filipi 1 ayat 21, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Wow, bagaimana saudaraku? Kalau Rasul Paulus gak punya iman, gak mungkin saudaraku. Dia berkata mati adalah keuntungan. Jadi pada saat menghadapi kematian orang yang kita kasihi, penghiburan terbesar bukanlah berapa lama ia sudah hidup. Bukan. Tetapi apakah ia hidup saat ia hidup dan mati ada di dalam Tuhan Yesus. Itulah yang mendatangkan kebahagiaan. Kebenaran yang kedua saudaraku ya, berbahagialah karena mereka memperoleh penggantian yang kekal. Jadi berbahagialah orang yang mati dalam Tuhan karena akan memperoleh penggantian yang kekal. Dalam Wahyu 14 ayat 13b berkata, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka.
Jadi selama hidup di dunia ini orang percaya menghadapi memang jerih lelah seringkali saudaraku ya. Ada pergumulan hidup, ada sakit penyakit, ada air mata, kesedihan, pekerjaan yang berat, tantangan yang berat. Bahkan ada penganiayaan saudaraku saat itu karena iman. Tetapi Tuhan menjanjikan suatu perhentian yang sempurna bila kita setia kepada Dia. Yaitu kita bisa beristirahat. Bukan kita istirahat dalam arti ya sudah mati begitu saja. Kata istirahat ini maksudnya adalah bebas dari segala penderitaan dunia. Dan bisa menikmati damai sejahtera bersama dengan Tuhan Yesus. Di mana? Di sorga. Di sorga tidak ada lagi kesusahan, tidak ada lagi sakit penyakit, tidak ada lagi kematian. Hidup kekal, kita bisa beristirahat. Inilah saudaraku yang didapat bila kita sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Kebenaran yang ketiga saudaraku, berbahagialah karena pekerjaan mereka tidak sia-sia. Wahyu 14 ayat 13c berkata, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Nah, kita tahu saudaraku, seseorang yang meninggal dunia, ia tidak membawa apa-apa yang bentuknya benda seperti uangnya, rumahnya, hartanya, mobilnya, jabatannya, kedudukannya dan sebagainya. Tetapi Tuhan berkata, perbuatan mereka menyertai mereka. Apa yang dimaksud saudaraku? Ini adalah perbuatan mereka tetap setia kepada Tuhan. Dalam pelayanan mereka, dalam kasih mereka, pengorbanan mereka kepada sesama karena mengasihi Tuhan, kesaksian hidup mereka untuk memuliakan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengingat semua yang telah dilakukan baginya, saudara. Jadi apa yang kita lakukan, pelayanan, hidup kita, kasih kita untuk kemuliaan Tuhan tidak akan sia-sia, saudara. 1 Korintus 15 ayat 58 berkata, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Jerih payahmu tidak sia-sia. Jadi apapun yang kita lakukan saudaraku di dalam Tuhan pasti bermanfaat. Walaupun suatu hari finish, selesai. Kalau saya gambarkan seperti lilin kecil yang nyala, akhirnya habis saudara, terbakar. Tetapi terang yang diberikan oleh lilin kecil itu telah membantu saudaraku orang sehingga menemukan cahaya mungkin di ruangan kecil atau di jalan. Tetapi lilin ini walaupun sudah habis tapi pernah menjadi berkat. Nah demikian juga seorang anak Tuhan. Ketika hidupnya berhasil saudaraku, terang yang telah ia bagikan saat dia hidup tetap menjadi kesaksian dan menerangi banyak orang melalui teladan hidupnya, perbuatan baiknya, kasihnya, doanya, pelayanannya dan sebagainya. Saudaraku, jadi jerih payah kita di dalam Tuhan Yesus tidak sia-sia. Amin ya. Karena selama kita masih hidup, mari kita sungguh-sungguh saudaraku melayani Tuhan. Jadi inilah 3 kebenaran yang dapat kita pelajari dari Wahyu 14 ayat 13 dengan tema berbahagialah orang yang mati di dalam Tuhan. Kenapa berbahagia? Karena mereka berbahagia hidup di dalam Tuhan. Yang kedua berbahagia karena mereka akan memperoleh perhentian yang kekal di sorga. Dan yang ketiga berbahagia karena pekerjaan mereka, pelayanan mereka yang mereka lakukan untuk Tuhan Yesus tidak sia-sia. Amin ya. Wahyu 14 ayat 13 saya bacakan lagi. Demikianlah firman Tuhan, dan aku, kata Yohanes, Rasul Yohanes, mendengar suara dari sorga yang berkata, tuliskan, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh kata Roh Kudus, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Amin saudaraku ya. Mari kita berdoa. Oh Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang mengajarkan kepada kami bahwa kami berbahagia Tuhan bila kami ada di dalam Engkau, bahkan saat kami dipanggil untuk masuk di dalam kekekalan kematian secara fisik, tapi roh kami
dikumpulkan bersama-sama dengan Kau di sorga. Kami Tuhan selama masih diberi kehidupan ini, kami mau setia melayani Engkau. Dan terima kasih janji-Mu bahwa jerih payah kami, kasih yang kami lakukan, perbuatan baik yang kami lakukan, itu tidak akan sia-sia. Tuhan berkati siapapun yang melihat dan mendengar tayangan Morning Spirit ini, supaya selama hidup, biarlah hidup untuk kemuliaan nama Tuhan. Sehingga saat kami dipanggil oleh Tuhan, berbahagialah orang yang mati dalam Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa. Amin. Amin Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Seperti biasa kalau kita diberkati oleh Morning Spirit, jangan lupa klik like, subscribe, bunyikan loncengnya supaya bisa mengikuti Morning Spirit ini terus. Dan kalau kita diberkati seperti biasa, bagikan kepada banyak orang supaya banyak orang pun diberkati. Sampai bertemu dalam Morning Spirit selanjutnya. Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi.